روح جتنا شوفونا بالازرق. ستار يا ستار. Pasukan militer Israel mengklaim akan melancarkan serangan besar-besaran pada militan Hamas di wilayah Gaza. Gejolak pun terjadi sampai saat ini dalam kondisi konflik Hamas-Israel yang masih terus berlangsung dan memasuki hari ke-10. Berikut ini kami hadirkan rangkuman hari ke-10 konflik Israel dan juga Hamas. Invasi Israel ke wilayah Gaza ditunda karena cuaca buruk. Cuaca buruk ekstrim melanda sejumlah wilayah di Israel di tengah serangan besar yang akan dilancarkan militernya ke wilayah Gaza, Palestina. Badai pasir dilaporkan menyapu wilayah Azraq di Yordania. Satu di antara kota di Israel, yakni Tel Aviv, juga dilanda hujan deras, yang mana saat itu akan dilancarkan serangan darat di jalur Gaza hingga membuat invasi terpaksa ditunda. Selanjutnya, Iran melakukan ultimatum Israel akan hadirkan kiamat ke wilayah Israel. Menteri Luar Negeri atau Menlu Iran Hossein Amir-Abdullahi pada Sabtu 14 Oktober memperingatkan Israel akan kiamat besar yang bisa terjadi atas serangan ke wilayah Gaza. Hussein mengatakan perang antara Hamas dan Israel akan meluas ke daerah Timur Tengah lain, termasuk pasukan Hizbullah Lebanon yang akan ikut berperang. Skenario perang besar juga berkemungkinan berlangsung panjang apabila Israel tak menghentikan serangan mereka. Selanjutnya, Hizbullah dan juga Hamas menembakkan roket dari Lebanon. Sayap milisi Hamas, Brigade Al-Qassam, menyatakan telah menembakkan sekitar 20 roket dari wilayah Lebanon ke dua pemukiman Israel. Milisi Hizbullah di Lebanon juga telah menargetkan barak Israel, Haditha, dengan roket kendali. Hizbullah menyatakan serangan roket kendali ini memakan korban luka dan juga korban meninggal dunia. Rangkuman keempat, Presiden Palestina mengkritisi sikap Hamas yang tidak mewakili Palestina. Presiden Palestina Mahmud Abbas untuk pertama kalinya dengan tegas buka suara soal serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu hingga memicu peperangan kembali pecah di jalur Gaza. Mahmud Abbas menyatakan bahwa Hamas bukan organisasi sah dari pemerintah Palestina. Ia pun mengecam aksi Hamas yang melancarkan serangan brutal ke Israel. Hanya saja ia menyerukan adanya penghentian serangan karena bisa menimbulkan korban jiwa dari warga sipil. Kelima, warga Israel meminta Netanyahu untuk mundur. Warga Israel ramai-ramai meminta Perdana Menteri atau PM Benjamin Netanyahu untuk mundur dari jabatannya. Hal ini merujuk banyaknya para tawanan yang ditahan oleh kelompok Hamas di wilayah Gaza. Massa menyerukan kritik tajam di depan Kementerian Pertahanan seraya menyuarakan kemarahan ke Netanyahu. Yang terakhir, Netanyahu sendiri akan menghancurkan Hamas. Sementara itu dalam rapat darurat pada Minggu 15 Oktober, Benjamin Netanyahu bersumpah akan menghancurkan Hamas di wilayah Gaza. Sumpah ini disampaikan Netanyahu di hari ke-8 serangan Gaza ke Israel. Netanyahu bahkan turun langsung memberikan persenjataan bagi militer dan warga Israel agar ikut berperang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.